Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Karimah dengan NIM 2201060, Program Studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam kelas 4B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai indikator PDB Syariah. Sebelum mulai ke pembahasannya, kita harus tahu dulu nih, apa sih arti PDB? PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau unit ekonomi dalam suatu wilayah tertentu dan juga dalam waktu tertentu juga, biasanya pada satu periode atau satu tahun. Setelah kita mengetahui apa itu PDB, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan pengembangan indikator PDB syariah. Seperti yang kita ketahui, ekonomi dan keuangan syariah memiliki filosofi untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Indonesia memiliki potensi sangat besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Namun, kontribusi ekonomi dan keuangan syariah dalam perekonomian masih belum dapat terukur dengan optimal. Keberadaan indikator sejarah PDB bagi ekonomi dan keuangan syariah bertujuan untuk mengukur pengembangan dan kontribusi perekonomian secara nasional. Jadi, dengan adanya indikator PDB syariah ini dapat menjawab kebutuhan di atas Bank Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menginisiasi penyusunan kajian indikator aktivitas usaha syariah. Dan juga, pada tahap selanjutnya, penyusunan indikator PDB syariah melibatkan berbagai stakeholder sesuai amanat Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia bersama KNEKS bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS serta stakeholder terkait lainnya untuk menyusun kajian indikator produk domestik bruto atau PDB syariah ini dengan menggunakan pendekatan yang sama dalam pengukuran PDB nasional. Hal ini ditunjukkan agar indikator PDB syariah menjadi bagian dari PDB nasional dihitung dengan definisi, metodologi, dan ruang lingkup yang standar. Seperti yang selama ini dilakukan oleh BPS dalam menghitung PDB nasional atau PDB satelit, dengan demikian PDB syariah menjadi alat ukur dari pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, khususnya di industri halal nasional yang menjadi bagian dari ekonomi nasional yang didukung oleh metodologi yang berstandar. Selain itu, indikator ini juga tentu akan sangat bermanfaat sebagai informasi pengembangan sektor real, ekonomi dan keuangan syariah untuk formulasi kebijakan bagi otoritas, menyusun strategi bisnis bagi pelaku usaha, ataupun eksplorasi keilmuan bagi para akademisi. Pengembangan indikator PDB syariah yang didasarkan pada kerangka kerja yang menjadi rujukan internasional dalam mengimplementasikan payung hukum pembinaan dan pengembangan statistik. BPS menggunakan dasar kerangka kerja atau Framework General Statistical Business Process Model atau GSBPM sebagai tools proses bisnis penyelenggaraan statistik berstandar secara internasional. Selanjutnya mengenai tahapan penyusunan PDB syariah. Seperti yang teman-teman ketahui, pengembangan indikator AUS sebagai proksi PDB syariah memiliki sejumlah tahapan yang telah berlaku dan berstandar global. Nah, dapat teman-teman lihat di sini, ini merupakan gambar dari tahapan penyusunan PDB syariah. Ini bersumber dari BPS dan Bank Indonesia. Jadi, di tahapan pertama mengenai pengembangan PDB syariah yang berkaitan dengan pemetaan ruang lingkup dari indikator tersebut. Pemetaan ruang lingkup bertujuan untuk memperoleh cakupan dan batas dalam mengukur kontribusi ekonomi syariah. Nah, tahapan yang kedua ini ada terkait dengan penentuan klaster yang menjadi komponen indikator PDB syariah. Dalam mengukur dan mengevaluasi pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, perlu diidentifikasikan industri yang berkontribusi dalam ekosistem ekonomi syariah.
Dan tahapan yang ketiga, ini merupakan dari pengembangan PDB Syariah yang berkaitan dengan identifikasi dari cakupan klaster PDB Syariah yang telah ditentukan sebelumnya. Dasar pembentukan cakupan klaster PDB Syariah ini menggunakan klasifikasi statistik baku yang memiliki keterbandingan internasional. Dan juga terdapat dua klasifikasi buku yang relevan untuk penyusunan PDB Syariah. Yang pertama ada baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI 2020 dan klasifikasi baku Komoditi Indonesia atau KBKI 2015. Tahapan yang keempat melibatkan koordinasi bersama K atau L terkait untuk memastikan ketersediaan data pendukung. Sumber data sebagai basis perhitungan PDB Syariah berasal dari sensus dan survei yang ada di BPS. Dan juga tahapan kelima ini berkaitan dengan penyusunan PDB Syariah yang didasarkan pada standar internasional perhitungan PDB yang berpedoman pada Sistem Neraca Nasional atau SNA pada tahun 2008. SNA merupakan standar rekomendasi internasional dalam mengkomplikasi ukuran aktivitas ekonomi berdasarkan konvensi akuntansi dan prinsip ekonomi. Bentuk fleksibilitas lebih lanjut dan lebih ekstensif adalah neraca satelit. Kemudian pada tahapan ke-6 dilakukan analisis statistik terhadap indikator syariah. Analisis statistik dilakukan menggunakan indikator kinerja ekonomi syariah dan membandingkan dengan ekonomi konvensional. Tahapan yang ketujuh mencakup proses diseminasi dan publikasi indikator PDB Syariah. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman yang lebih luas mengenai ekonomi syariah di Indonesia kepada pemangku kepentingan. Selanjutnya, tahapan yang ke-8 itu mencakup evaluasi atas indikator PDB Syariah yang telah dikembangkan. Dalam jangka pendek, evaluasi difokuskan pada penentuan cakupan dari klaster ekonomi syariah. Cakupan klaster ketika sudah sampai pada tahap pengumpulan data dan ketersediaan data akan mulai terlihat. Suatu aktivitas usaha syariah akan lebih tepat dimasukkan pada kelompok-kelompok klaster yang telah dibagi. Sepanjang tahun 2023, Bank Indonesia bersama BPS dan stakeholder terkait telah merumuskan definisi dan ruang lingkup klaster PDB Syariah. Indikator PDB Syariah dibagi dengan beberapa klaster, 8 klaster. Yang pertama ada makanan dan minuman halal, yang kedua ada pariwisata rumah muslim, yang ketiga ada pakaian dan fashion muslim, yang keempat ada ekonomi kreatif syariah, yang kelima farmasi dan kosmetik halal, yang keenam ada energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air. Yang ketujuh ada keuangan syariah, dan yang ke-8 ada klaster syariah yang lainnya seperti Islamic Education, konstruksi, jasa sosial, jasa penunjang transportasi, dan jasa pengolahan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai indikator PDB Syariah. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you.